Pertama saya mau tanya, tahukah Anda apakah ini, gambar ini, kalau yang ini, dan tahukah Anda apa hubungan dari kedua gambar ini? Nah, gambar yang kedua tadi adalah gambar dari kelawar buah atau kalau orang Jawa biasa bilang kalong atau bahasa kimianya kalong. Kalong. Iya, kalong besar. Kami temukan namanya tuh Pteropus vampirus. Nah, kalong sendiri itu adalah jenis kelawar seperti kelawar pada umumnya, yaitu aktif di malam hari atau nokturnal dan termasuk mamalia. Kelawar buah tersebar dari Australia sampai Madagaskar dan termasuk juga di Asia Tenggara dan khususnya di Indonesia itu dapat ditemukan. Kekhususan dari kelawar buah ini, dia mempunyai kebiasaan yang berbeda. Kalau biasanya kelawar itu makannya serangga, tapi kelawar buah itu memakan buah-buahan. Dikarenakan kebiasaannya memakan buah ini, kelawar buah memiliki suatu kebiasaan lain, yaitu suka membuang sisa makanannya yang kita sebut dengan sepah atau pengertian dari sepah di sini adalah biji atau suatu makanan yang telah disesap sarinya sampai habis. Jadi kelawar buah ini setelah dia makan buah, dia akan membuang sisa makanannya berupa sepah tadi di sembarang tempat. Dia tidak memiliki suatu tempat khusus. Jadi sepah ini bisa dibuang oleh kelawar buah atau kalong tadi di sembarang tempat. Termasuk juga di rumah-rumah warga. Inilah yang menyebabkan masalah di Jepara, bahwa sering ditemui di masyarakat Jepara, di pagi hari rumah mereka masih bersih seperti ini. Lalu setelah ditinggal tidur semalaman, pada pagi harinya mereka menemukan rumah mereka bagian terasnya itu ditemukan banyak sekali sepah kelawar. Ini sangat mengganggu karena mengotori teras rumah mereka dan itu sangat tiba-tiba dan biasanya terjadi berulang-ulang. Jadi jika dia sudah pernah menaruh di situ, keesokan harinya dia akan membuang di situ lagi kelawar itu. Nah, dikarenakan masalah ini, masyarakat Jepara mencari cara untuk membuat kelawar tadi tidak membuang sepahnya di sekitar rumah mereka. Ada yang dengan cara memburu mereka atau membunuh kelelawar buah tadi. Tapi ada juga sebuah mitos yang buat kami tertarik di sini, yaitu dengan menggunakan metode tali penangkal. Jadi metode tali penangkal ini adalah sebuah cara yang populer di Jepara dengan memasangkan sebuah tali, dua buah tali sebenarnya, yaitu tali horizontal pada daerah di mana ditemukan sepah kelawar buah tadi. Pada tali horizontal tadi akan dipasangkan sebuah tali vertikal yang berbentuk vertikal di suatu titik di tali horizontal tadi. Dipercayai dengan memasangkan sepasang tali penangkal ini akan dapat mengurangi kuantitas dari sepah kelawar buah itu. Tetapi belum ada penelitian yang konkret yang dikhususkan untuk mengetahui apakah benar mitos ini itu dapat mengurangi sepah kelawar buah atau tidak. Dan inilah yang menjadi latar belakang kami untuk melakukan penelitian tentang tinjauan efektivitas jenis dan panjang tali penangkal terhadap kuantitas sepah kelawar buah atau Pteropus vampirus yang dilakukan oleh saya, Krisetia Ayunina, teman saya Riko Sandi Handoyo, dan Kinanti Tumineces dari SMA Negeri 1 Jepara. Tujuan kami dalam penelitian ini adalah satu, membuktikan bahwa tali penangkal tadi apakah benar bisa mengurangi kuantitas sepah kelawar buah. Dan yang kedua, kami akan mencari cara dari tali penangkal tadi, bagaimana cara memasang tali penangkal atau jenis tali penangkal apa yang paling efektif untuk mengurangi sepah kelawar buah. Next. Kami akan membatasi penelitian kami hanya meneliti pada kelawar yang terdapat di daerah Mulyoharjo Jepara, karena itu paling dekat di dekat kami. Lalu yang kedua, jenis tali penangkal yang kami gunakan hanya dua jenis, yaitu jenis logam dan non logam. Jadi kami akan mencari tahu tali manakah yang paling efektif. Apakah dengan menggunakan tali yang terbuat dari logam atau yang terbuat dari non logam. Dari logam kami mewakilkan satu, yaitu kawat tembaga, dan dari non logam kami mewakilkan dengan benang kasur. Lalu next, metode penelitian kami. Pertama, kami menentukan di mana kami akan memasangkan tali penangkal tadi. Jadi kami mendapati sebuah gedung di SMK Negeri 1 Jepara dekat sekolah kami, ya lumayan jauh sih. Itu
Di gedung ini tuh ditemukan banyak sekali sepah kelawar buah. Dan berdasarkan informasi dari penjaga sekolah itu, daerah di sini adalah daerah yang paling banyak ditemukan sepah kelawar buah. Daripada daerah sebelah sini. Jadi kami hanya membatasi penelitian kami hanya pada daerah ini saja supaya memudahkan penelitian. Dan kami juga berharap dengan banyaknya kuantitas sepah kelawar buah tadi, maka dengan pemberian perlakuan yang berbeda hasilnya akan lebih jauh berbeda. Lalu setelah itu, setelah menentukan daerah objek penelitian, kami melakukan pemetaan titik efektif. Maksud dari pemetaan titik efektif ini adalah kami mencari titik di mana kami akan meletakkan tali vertikal tadi dan akan kami variasikan pada jenis dan panjang tali vertikalnya. Jadi kami tidak perlu memasangkan tali vertikal tadi di setiap titik, tapi pertama kami mencari titik di mana itu paling banyak mengurangi kuantitas sepah kelawar buah tadi daripada kalau tidak dikasih. Nah, penjelasannya seperti ini. Supaya lebih mudah kami gambarkan dalam bentuk gambar seperti ini. Nah, jadi kami batasi daerah objek penelitian kami jadi 2 tiang. Kami tetapkan tiang sebelah sini, sebelah kanan ini sebagai batas awal. Lalu kami cobakan pada jarak-jarak tertentu sebanyak 9 titik. Dan kami temukan hasil dari pemetaan titik efektif tadi dengan mencobakan tali pada titik-titik tersebut. Itu 1 meter sekian hingga yang terakhir.